kebersihan itu menjadi hal yang terpenting bagi kota Yogyakarta. Bukan hanya dalam aspek kesehatan masyarakatnya saja loh, namun juga penting bagi sektor pariwisata yang menjadi fondasi utama perekonomian masyarakat kota Yogyakarta. Keseriusan pemerintah kota Yogyakarta mengatasi permasalahan ini diwujudkan nyata dengan adanya sarana dan prasarana pendukung seperti bank sampah dan TPS, 3R di Giwangan dan Nitikan. Upaya ini terbukti efektif mengurangi jumlah timbunan sampah di Yogyakarta. Pemkot Jogja mengklaim bahwa kota Yogyakarta berhasil mengurangi 30% jumlah sampah yang dibuang ke TPA Piungan. Dikutip dari berbagai sumber, kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang paling banyak dikunjungi untuk berwisata oleh wisatawan domestik atau mancanegara. Oleh sebab itu, upaya pengolahan sampah menjadi perhatian yang serius. Pemerintah kota Yogyakarta sudah berupaya menggulirkan beberapa program seperti Zero Waste, ekonomi sirkular, dan gerakan memilah sampah dari rumah. Menurut penelitian dari kami, serta informasi dari berbagai sumber, perkiraan sampah yang berhasil dikelola di kota Jogja tahun 2023 mencapai 65 ton dari 250 ton sampah yang dihasilkan per harinya. 30 ton dapat berhasil dikelola di TPS 3N Giwangan, dan 30 ton setelahnya berhasil dikelola di TPS 3R Nitian, dan 5 tonnya berhasil dikelola di bank-bank sampah yang ada di kota Yogyakarta. Sebagai kota pariwisata dan kota pelajar, kota Yogyakarta harus sangat terjaga kebersihannya. Pemerintah kota Yogyakarta mendorong penuh upaya pembangunan keswadayaan dan pemberdayaan masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah rumah tangga. Masyarakat Jogja juga sangat menjaga kebersihan kotanya dan lingkungannya. Seperti contohnya, warga-warga di Kampung Miliran itu. Kami sangat senang melihat kondisi lingkungan di Kampung Miliran ini, di mana masyarakatnya sangat inovatif dan peduli terhadap lingkungan hidup. Nah, masyarakat di sini sudah sangat kreatif dan sudah melakukan pengolahan sampah dengan baik ya. Seperti yang dapat kalian lihat di atas ini ada hiasan-hiasan untuk lampu yang berasal dari botol. Yang tentu saja hal ini dapat mengurangi pembuangan sampah yang sia-sia, dan ini juga merupakan salah satu contoh dari ekonomi sirkular. Dan kreatif bukan? Masyarakat di sini juga menggunakan galon-galon bekas seperti ini untuk pembuatan pot-pot tanaman yang tentu saja dapat untuk menghijaukan lingkungan. Oleh sebab itu, sampah-sampah sekarang dapat menjadi rupiah karena pengolahan sampah yang baik. Di samping kita ikuti anjuran dari pemerintah, yang pertama, kemudian yang kedua di wilayah kami itu memang sudah sejak lama ada pemilahan sampah dengan adanya bank sampah di wilayah Miliran. Untuk menjadi kota yang bersih dan lestari, yang paling utama adalah kota Yogyakarta harus bebas sampah. Kita dapat melakukan pengolahan sampah organik dengan sederhana loh, walaupun sederhana, tapi hasilnya sangat memuaskan dan memiliki banyak manfaat. Seperti contohnya ekoenzim ini. Cara membuatnya sangat mudah loh. Kalian hanya perlu menyiapkan kulit buah yang sudah diiris, halus, sebutir gula jawa, dan 300 gram air. Lalu campur rata semua bahan tersebut hingga warnanya kecoklatan. Lalu sudah jadi deh cairan ekoenzim ini. Cairan ini dapat digunakan untuk pupuk cair sebagai filter udara, herbisida, dan pestisida alami, serta filter air. Kita juga dapat melakukan pengolahan sampah anorganik dengan cara yang sederhana loh. Kita dapat mengubahnya menjadi bunga dari plastik atau kerajinan-kerajinan lainnya, yang tentu saja hal ini dapat menjadikan sampah-sampah tersebut menjadi bernilai ekonomis. Nah, kalian tahu nggak sih guys, kita juga dapat melakukan pemilahan sampah mulai dari rumah loh. Karena sampah yang ada di Yogyakarta itu didominasi atau berasal dari sampah rumah tangga. Jumlah ini tentunya jumlah yang sangat besar, dan jika dibiarkan begitu saja akan menumpuk dan menimbulkan sampah yang tentu saja tidak berguna dan mencemari lingkungan tentunya.
jika kita melakukan pemilahan sampah dari rumah, kita juga sudah berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan loh. Cara ini juga terbukti efektif mengurangi timbunan sampah yang ada di kota Yogyakarta. Nah, setelah dipilah, kalian bisa menjual sampah-sampah anorganik ini pada pengepul atau bank sampah terdekat yang nantinya akan diolah menjadi barang yang baru dan bernilai ekonomis. Jika kalian males nih atau mager gitu kan jalan ke bank sampah atau menjual sampah-sampah ini ke pengepul, kalian juga dapat menjual sampah-sampah ini di aplikasi Rapel atau Rakyat Peduli Lingkungan. Nah, aplikasi Rapel ini disebut-sebut menjadi solusi modern warga Yogyakarta untuk memilah dan mengolah sampah. Konsep yang digunakan aplikasi ini yaitu dengan memanfaatkan jasa pengepul sampah yang hadir dalam bentuk aplikasi Rakyat Peduli Lingkungan atau Rapel. Penggagasnya adalah Sektimulasi, yang akhirnya aplikasi Rapel ini berhasil mengajak warga untuk memulai memilah-milah sampah dari rumah. Nah, keren kan? Berharap apa yang kami lakukan ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan dan alam sekitar. Kami ingin kekayaan alam selalu terjaga keindahan dan kelestariannya, sehingga anak cucu kita nanti dapat merasakan betapa indahnya bumi yang mereka tinggali. Bersama, bebaskan lingkungan hidup dari sampah. Jogjaku bersih, wujudkan nyata. Gaspol, gaspol!